You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. Dan kali ini saya ingin review Toyota Avanza. Yap, Toyota Avanza. Pasti kalian juga udah pada kenal ya ini mobil. Setidaknya saya rasa kalian juga pernah menjadi penumpang di Toyota Avanza ini. Mobil yang selalu ada di setiap perjalanan kalian. Mau kalian pergi ke mall kek, mau berangkat sekolah kek, berangkat kerja, berangkat kuliah, pasti ada nih mobil. Dan di tahun 2016 sudah ada 1,6 juta Toyota Avanza yang diproduksi. Dan kalau dijajarin, panjangnya itu bisa sekitar setengah diameter bumi, sekitar ribuan km sekian lah. Dan itu di tahun 2016. Sekarang di tahun 2020 pasti sudah lebih banyak Avanza lagi yang diproduksi. Dan kenapa sih mobil ini tuh laku banget di pasaran? Kita akan telusuri jawabannya di video ini. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel kami, karena satu subscribe aja sangat berharga bagi kami agar kami dapat terus semangat untuk membuat konten-konten yang berkualitas untuk kalian. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Avanza yang kita review kali ini yang tipe Grand New Avanza ya, tahun 2017. Dan perubahan yang paling besar terjadi di tampangnya, di mukanya. Ini grillnya baru, lampunya baru, kap mesin baru, dan juga bumpernya baru. Tapi ini gaya desainnya mirip-mirip face shieldnya Honda ya, mirip-mirip mukanya Honda. Dan ini grillnya besar banget. Lalu untuk yang tipe E, dia masih dicat silver biasa, belum ada garnish chrome-nya. Lalu untuk yang tipe E, dia belum ada fog lamp. Tapi itu bisa dimaklumi untuk tipe yang paling terjangkau di Avanza ini. Kedua terjangkau, karena yang paling terjangkau itu yang tipe E manual. Kalau ini tipe E automatic. Untuk lampunya masih halogen semua, baik itu lampu sen, lampu senja, lampu jauh, semua halogen. Tapi itu bisa dimaklumi untuk kelas segini. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ini tempatnya udah pindah ya, soalnya tempat yang tadi itu udah mulai rame, jadi udah kurang mendukung juga. Oke, kita lanjut. Ini di bagian belakang, untuk yang Grand New Avanza ini perubahannya gak begitu banyak. Untuk yang tipe E, dia gak dikasih ornamen lampu di sini, masih polosan biasa. Dan untuk yang Grand New Avanza, lampunya beda. Jadi lampu sen dan lampu mundurnya ada di tengah, lampu stop lampnya di bawah, tapi masih halogen semua ya. Tapi itu juga normal untuk di kelas segini. Lalu untuk yang tipe E, dia juga belum dikasih ornamen chrome, masih silver biasa seperti ini. Tapi dia juga sudah ada wiper meskipun yang tipe terendah. Dia belum ada defogger ya, belum ada spoiler juga untuk yang di tipe E. Lalu di bagian bawah, di bumpernya ini desainnya masih serupa dengan yang lama. Dia belum ada sensor parkir untuk yang tipe E ini, dan dia juga belum ada muffler cutter. Tapi itu semua gak apa-apa untuk tipe paling terjangkau ini. Dan dia juga udah ada reflektor di kanan dan kirinya. Untuk di bagian samping, dia perubahannya gak begitu banyak. Untuk yang di tipe E, dia belum dikasih set body molding, tapi udah ada talang air di jendelanya. Untuk spionnya, dia masih manual ya, spionnya. Tekuknya masih manual. Tapi untuk pengaturannya, dia bisa elektrik. Ini ada logo Dual VVT-i juga, karena yang di tipe Grand New Avanza ini, dia mesinnya baru, pakai teknologi Dual VVT-i. Lalu untuk bannya, dia ukurannya 185/70 R14. Untuk yang di tipe E ini, dia masih pelek kaleng biasa, masih ditutupi dop. Dan remnya kalau depan cakram, dia belakangnya masih tromol biasa. Untuk bagasinya, Toyota Avanza ini lumayan besar. Dan dia jok belakangnya ini terpisah, split 50-50. Jadi fleksibilitasnya lebih baik. Dan kalau diberdiriin, dia masih ada ruang nih. Kayaknya buat galon nih masih cukup. Dia juga ada disiapin jaring seperti ini ya di bagasinya. Tapi dia pelipatannya masih tradisional. Belum bisa rata lantai, cuma bisa dilipat seperti ini aja. Oke, kita lanjut ke interior ya.
Oke, sekarang saya ada di dalam interior Toyota Avanza ini. Desainnya dia gak banyak berubah di Grand New Avanza ini, tapi dia menggunakan kepaduan warna yang baru. Sekarang warnanya hitam dan coklat, jadi terlihat lebih fresh lah. Terus dia juga ada aksen silver nih di dashboardnya, jadi bisa mempermanis desain dashboardnya ini. Lalu kita ke tengah, ini kas Avanza ya, dia ada kayak semburan AC sini buat ke double door belakang. Terus head unit, untuk yang tipe ini dia belum ada Bluetooth, tapi dia sudah ada USB dan juga AUX, jadi juga lumayan lengkap. Untuk Grand New Avanza dia juga ada indikator seatbelt buat penumpang. Terus ini ada tombol hazard. Lalu pengaturan AC-nya dia masih sederhana, belum digital, belum climate control juga, masih putaran-putaran biasa. Terus ini ada untuk temperatur, tapi belum ada heater, dan dia juga belum ada pengaturan arah angin ya, mau ke kaki atau kepala gitu, dia belum ada. Dia juga belum ada defogger depan, defogger belakang juga belum ada, tapi itu bisa dimaklumi untuk tipe yang paling terendah ini, tipe E. Kedua terendah karena ini E automatic. Ini ada pengaturan ventilasi mau dari luar atau dari dalam. Lalu di bawahnya ini ada power outlet dan ada tempat penyimpanan kecil. Ini shiftingnya, shifternya, dia ini G-Type Toyota, ada shift locknya juga. Dan untuk yang tipe E dia belum dikasih aksen silver, masih polosan hitam biasa. Ini rem tangan model otot. Lalu di samping kanan kiri rem tangan ini ada juga tempat penyimpanan kecil. Untuk yang tipe E ini belum ada konsol box tengah ya, jadi masih tempat penyimpanan terbuka. Ini ada untuk cup holder juga buat tempat penyimpanan juga. Untuk speedometer di Grand New Avanza ini desainnya baru, dia ada aksen merah-merah gitu, jadi terlihat lebih sporty. Dan dia belum ada MID ya untuk tipe ini. Tapi yang unik nih, dia ada mode eco-nya, jadi bisa pilih eco on atau eco off. Tapi belum ada MID, belum ada apa tuh namanya, konsumsi BBM itu belum ada di sini. Tapi dia ada eco indikator ya. Terus untuk wiper dia pengaturannya belum intermittent, belum ada interval waktunya, masih standar sini. Terus yang ini juga lampunya masih standar, belum ada fog lamp. Dan sennya ini dia uniknya bisa kayak mobil Eropa, jadi 3 times turn signal. Jadi kalau kita gak usah sampai habis begini, tapi cukup naikin aja sedikit, dia bisa 3 kali kedip lampunya buat pindah jalur, seperti mobil-mobil Eropa. Ini sentuhan yang cukup bagus ini. Lalu di samping kanan dia gak ada tombol apa-apa, cuma spionnya ini dia sudah elektrik, tapi belum nekuk elektrik ya, masih pengaturannya aja elektrik. Lalu kita bahas posisi mengemudinya. Ini posisi mengemudinya setirnya bisa tilt, tapi kalau menurut saya kurang ergonomis ya ini ya, kayak berasa rada kaku gitu, kurang nyaman sih kalau menurut saya. Tapi setirnya lumayan enak digenggam, dia ada kayak tempat jempolnya gitu, dan lingkarannya lumayan kecil nih, jadi bisa digenggamnya enak. Tapi untuk yang tipe E ini dia belum kulit ya, masih kayak karet biasa gini, dan dia juga belum ada audio steering switch nih di sini. Tapi dia dilengkapi dengan dual airbag di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk pengaturan joknya dia bisa sliding, bisa reclining, tapi dia belum bisa head adjuster. Ini sayang banget ya. Kalau nggak salah di tipe Veloz pun juga belum bisa head adjuster. Ini untuk seatbeltnya dia modelnya fix, nggak bisa diatur ketinggiannya. Lalu dia ada sun visor. Sun visornya belum ada cerminnya. Di sini juga belum ada cerminnya. Ini ada lampu. Dan untuk spion tengah dia belum ada mode day and night-nya, jadi masih polosan biasa seperti ini. Lalu untuk kepraktisan, dia ini nggak begitu banyak tempatnya. Di door trim memang lumayan gede kantong door trimnya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada penyimpanan terbuka juga, nggak begitu besar sih. Di sini ada, meskipun untuk tipe E dia belum ada konsol box ya. Lalu glove boxnya juga nggak besar-besar banget ya menurut saya. Lalu dia juga sudah power window di keempat sisinya, dan untuk sisi pengemudi dia juga sudah auto up dan juga auto down.
Untuk pemilihan material interiornya, sebenarnya tidak ada yang spesial. Bahannya menggunakan plastik semua, selayaknya seekor low MPV. Dan plastik yang digunakan juga tidak begitu baik kualitasnya. Namun setidaknya di bagian door trim masih terdapat sentuhan fabric seperti bahan joknya. Oke, kita coba bangku paling belakangnya. Untuk akses ke belakangnya, dia cukup mudah, soalnya udah one touch tumble, jadi tinggal tarik satu tuas, dia bisa langsung terbuka. Lalu di baris ketiga, ini ruangannya nggak begitu banyak, tapi masih cukup untuk saya. Tapi kalau kalian lebih tinggi dari saya, mungkin akan terasa sempit nih. Tapi kalau bagi saya sih masih cukup. Dan untuk kepraktisan, dia ada cup holder, satu di kiri, dua di kanan, dan ada tempat penyimpanan kecil di sini. Dia headrestnya juga bisa diatur ya ketinggiannya. Dan ini joknya, oh nggak bisa, joknya udah fix. Oh ya, ini kalau dimajuin paling depan posisinya segini. Tapi kalau kita paling mundur, kita atur paling mundur, dia sisanya tinggal sedikit. Jadi kalau kalian mau duduk di belakang, di baris ketiga ini harus atur pembagian kursinya, pembagian luas kursinya, jadi gak kesempitan. Sekarang saya ada di baris kedua di Toyota Avanza ini. Ini ruangannya juga cukup lega, meskipun dia agak superior amat lega-leganya. Legroomnya masih aman, headroomnya juga masih oke-oke aja. Dan kalau kita duduknya benar nih, duduknya benar ngikutin jok, dia headroomnya juga masih aman. Pengaturan joknya dia juga lengkap, dia bisa sliding meskipun nggak jauh-jauh banget slidingnya, dan dia juga bisa reclining. Lalu untuk praktisan, dia ada kantong jok di kedua jok, dan juga ada kantong door trim nih. Kantongnya besar banget ya, dan dia juga bisa muat 3 cup holder di setiap door trimnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Dan untuk door trimnya, dia masih bahannya plastik semua seperti depan, tapi dia dikasih sentuhan fabric, motifnya ngikutin seperti yang di jok. Di sisi tengah baris kedua ini, dia juga dilengkapi dengan headrest dan juga ada seatbelt ya, jadi bisa mengakomodir 3 orang dewasa di baris tengah. Dia juga sudah dilengkapi dengan jok Isofix untuk membawa keranjang bayi, jadi bisa dicantolin di sini. Dan untuk mendukung kenyamanan kalian, dia juga sudah dilengkapi AC double blower di tengah. Meskipun ini tipe yang paling rendah ya, tipe E, tapi dia sudah dilengkapi dengan double blower. Dan kalau kalian nyadar nih dari tadi, ini suara luarnya itu lumayan masuk ya ke dalam, ke mic mungkin juga lumayan masuk. Dan kalau di belakang ini kadang-kadang suka kedengeran suara gardan tuh di belakang, gitu dengungan itu dari Avanza yang awal juga masih ada, sampai sekarang juga masih kedengeran dengungannya. Jadi seharusnya bisa diimprove lagi sama Toyota untuk peredaman kabinnya. Saat video ini dibuat, ini lagi masa PSBB ya, tapi kita juga mematuhi protokol PSBB. Di mobil ini cuma ada 2 orang, tapi karena saya lagi ngomong jadi nggak pakai masker, tapi maskernya ada nih. Kalau kalian notice juga dari tadi tuh guncangannya lumayan berasa di kamera, karena emang Toyota Avanza ini peredaman guncangannya kurang begitu baik kalau menurut saya. Beberapa kontur-kontur jalan kalau yang rusak seperti ini masih bisa terasa guncangannya di dalam kabin. Untuk yang Grand Neo Avanza ini, dia menggunakan teknologi Dual VVT-i. Mesinnya mesin baru ya, 1 NRFE. Itu torsinya 120 Nm dan tenaganya 95 PS. Emang kalau di atas kertas tenaganya agak besar-besar banget ya. Ya, Grand Neo Avanza ini menggunakan dapur pacu baru 1 NRVE 1300cc DOHC dengan teknologi baru juga, yaitu Dual VVT-i, dan dapat menghasilkan tenaga 95 PS dan torsi 120 Nm. Perbedaan antara VVT-i dengan Dual VVT-i sebenarnya tidak begitu kompleks. Untuk yang Dual VVT-i, teknologi VVT-i-nya juga hadir di valve exhaust. Tidak seperti VVT-i biasa yang hanya di valve intake saja. Namun tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan efisiensi mesin. Dan untuk yang Dual VVT-i ini rasanya mobilnya itu lebih halus. Tenaganya lebih halus, perpindahan giginya juga lebih halus.
daripada yang sebelum Grand Neo ini, sebelum yang 250i. Lalu untuk kenyamanan, seperti yang saya bilang tadi, dia ini kurang begitu nyaman. Getaran-getaran di jalanan itu masih bisa dirasakan di kabinnya, dan dia ini pantulannya untul-untulan, jadi gak diredam sekali gitu. Dia ini mantul-mantul, dan di setirnya juga berasa getaran-getaran di jalannya. Dan harusnya ya, biasanya itu kalau mobil dengan peredaman yang rada keras itu handlingnya jadi lebih bagus. Tapi kalau di Avanza ini, meskipun dia keras, tapi handlingnya juga gak bisa dibilang bagus. Lebih bagus R3. Dia limbungnya masih berasa dan gak tajam-tajam amat. Mungkin ini karena chassis leather frame yang dipakai di Toyota Avanza ini, semi leather frame. Oke, kita coba kickdown ya. Dia tenaganya oke loh, meskipun di atas kertas gak begitu luar biasa ya tenaganya, tapi pasti coba dia tenaganya oke, masih narik ini meskipun 1300 cc, dan tarikannya ini terasa lebih halus daripada pendahulunya yang belum ada 250i. Lalu kita bicara peredaman kabin. Dia ini sudah ada improvement dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi tetap aja tuh suara motor masuk, suara kolong juga lumayan masuk nih, dan suara mesin kalau kita kickdown itu dia juga masuk. Meskipun kalau lagi idle dia suaranya lumayan halus ya, halus sih, halus banget kalau lagi idle, tapi pas kickdown suara mesinnya lumayan masuk. Dan yang saya salut dari Avanza ini itu AC-nya. Meskipun di luar itu seterik apapun ya, Avanza ini AC-nya masih dingin-dingin aja loh. Meskipun yang saya coba kali ini yang tipe 1300, tapi AC-nya masih dingin-dingin aja. Ini patut saya acungi jempol sih AC-nya. Lalu untuk konsumsi BBM, dia ini irit. Dalam kota bisa 112, 113, dan kalau luar kota dia bisa 116-an. Tapi itu tergantung lagi sama cara bawa kalian, cara mengemudi kalian. Dan juga ini ya, kapasitas penumpang itu juga berpengaruh. Oh ya, tadi saya sempat kasih tahu kalau dia ini ada mode eco on dan eco off nya. Tapi kalau kita matiin nih eco-nya, nih kita matiin, tenaganya iya terasa sedikit lebih bertenaga, tapi perubahannya gak besar-besar banget, cuma sedikit aja. Kita coba kickdown lagi ya, eco off, kita coba kickdown. Dia berasa lebih bertenaga, meskipun nggak jauh-jauh banget bedanya, tapi berasa lebih bertenaga sedikit. Tapi emang ini mesinnya cukup oke kok, tenaganya masih oke, masih narik gitu. Lalu untuk head unitnya yang saya jelaskan tadi, ini dia belum bisa Bluetooth, tapi bisa aux dan USB dan CD dan FM dan AM gitu ya, seperti biasa. Dan suaranya ini gak bisa ngarep banyak ya, kalian gak usah ngarep banyak, karena maupun bass, treble, dan midnya biasa aja, standar ya, standar kelas segini lah. Dan posisi mengemudi, dia ini posisinya rada tegap ya, kurang begitu ergonomis, tapi emang posisinya ini commanding, kelihatannya tinggi gitu, bisa ngelihat sekeliling. Meskipun ini bukan selera saya posisi mengemudinya. Lalu untuk steeringnya ini enteng karena dia udah EPS, tapi feel dan ketajamannya ya sekelas low MPV, sekelas gini lah, gak bisa dibilang oke. Lalu kenapa sih Toyota Avanza ini tuh laku banget di pasaran? Dia bukan yang paling nyaman,
dia bukan yang paling bertenaga, meskipun emang kalau ditarik dia tenaganya masih oke. Dia bukan yang fiturnya paling banyak, dan dia desainnya juga bukan yang paling menggugah untuk dilihat. Ini saya bicara semua Avanza ya, soalnya saya pernah nyoba Avanza Velo 1.3 dan rasanya agak beda jauh. Mungkin menurut saya tuh jawabannya karena Avanza ini itu menawarkan rasa kepercayaan dirian. Percaya diri dalam arti kalian tuh yakin kalau Avanza ini tuh siap untuk menerima siksaan dari kalian. Kalian yakin bahwa Avanza ini kuat untuk diajak perang, kuat untuk diajak tempur, dan juga perawatannya murah. Jadi kalian gak takut kalau mobil ini tuh kenapa-napa, karena brand Avanza yang sudah dikenal sangat durable sejak bertahun-tahun lalu, dan didukung juga dengan after sales Toyota yang dikenal salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan dia juga menggerak roda belakang yang artinya lebih oke untuk ditanjakan. Saya gak bilang FWD itu gak kuat tanjak ya, semua mobil kuat asalkan bebannya gak berlebihan. Tapi saya juga harus mengakui bahwa RWD tetap lebih unggul di tanjakan dibandingkan dengan FWD. Iya, sayangnya dua faktor utama dalam mendukung kenyamanan berkendara, yaitu peredaman suara dan juga kelembutan suspensi, terasa kurang begitu baik di Toyota Avanza ini. Saya tidak bermaksud kasar, namun setidaknya itulah yang saya rasakan ketika mengendarai Toyota Avanza ini. Tapi dia tetap membawakan sejumlah perubahan yang terasa cukup positif, yaitu peredaman kabin yang terasa lebih baik dan juga kehalusan berkendara yang terasa lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu, apakah mobil ini layak untuk kalian beli? Jawabannya tergantung. Kalau kalian mencari mobil yang nyaman dan juga menawarkan keasikan mengemudi, sayangnya kalian akan kecewa dengan mobil ini. Tapi kalau kalian mencari mobil untuk gempur-gempuran, untuk siap tempur lah istilahnya, dan perawatannya juga murah dan juga mudah, maka mobil ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Dan menurut saya Toyota Avanza ini salah satu low MPV yang masih cocok lah untuk jalanan yang kurang begitu baik dan juga pegunungan, karena ground clearance-nya ini tinggi 200 mm dan juga dia penggerak roda belakang, ditambah lagi dengan tenaganya yang masih mencukupi lah untuk medan-medan seperti itu. Sekian video review Toyota Avanza ini. Terima kasih telah menonton dan maafkan bila ada kesalahan, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami dapat terus semangat untuk membuat konten-konten yang berkualitas untuk kalian. Dan kalau pengen request mobil apa yang pengen direview, bisa komentar aja di bawah, nanti kita usahain untuk bikin video reviewnya. Saya Sugiarto Jusman, pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi di video review berikutnya. Break it down like this.